Mari kita praktekkan di lapangan. Hasil-hasil inovasi harus membumi, harus kita manfaatkan jerih payah para peneliti, ya, untuk mendongkrak produktivitas dan menekan biaya produksi sehingga biaya produksi rendah, produktivitasnya tinggi. Kalau dibagi, harga pokok produksinya rendah, labanya tambah, dan pada akhirnya kompetitif. Kita jadi petani sejahtera. Ya, nih, tuh pisang juga tuh, jos pada berbuah, banyak buah. Nah, udah mulai banyak buah. Ini pisang Raja Bulu. Ya, di sana tadi Cavendish. Nih. Ini caranya baru 6 bulan saya kasih pupuk kandang sapi 5 angkong, saya siram biang mikroba, bio ekstrim dan normak. Tapak timbun, itulah remediasi seperti Israel dan Ethiopia. Ya. Sekali lagi, mari kita praktekkan di lapangan hasil-hasil inovasi para peneliti. Salam sehat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani. Wah, keren sekali. Produktif. Sebelum 3 tahun, targetnya per bibit menghasilkan 5 tandan. Kali 100.000 per tandan, jelas 500. Selamat sore, sahabat petani. Saya Wayan Supatno, Pak Tani. Posisi lagi di kebun saya nih. Ya. Ini lokasi ini bekas tambang pasir terbengkalai. Sekarang produktif. Nah, tuh keren. Ya, jadi lapangan pekerjaan masyarakat. Saya tanami pisang, masa belum menghasilkan sawitnya. Nah, keren, jos. Bermanfaat. Di sela-sela sawit 3 tahun pertama bisa menghasilkan pisang Cavendish. Saya Wayan Supatno, Pak Tani, lagi di kebun sendirian. Biasanya sama nyonya, Nyonya lagi dengan anak-anak di Surabaya. Ya, jadi petani, peternak integrasi, sungguh saya syukuri. Kalau ada bilang petani itu kotor di desa, lagi gak cocok pakai Rubicon, gak penting. Nak kok naik Rubicon siapa bilang? Ya, yang penting nyatanya. Kata kunci, jika menjadi petani peternak harus tampil dengan ilmu dan inovasi supaya makin menekan harga pokok produksi lalu kompetitif. Dan pada akhirnya kita sejahtera, masyarakat sekitar kita dapat manfaat karena kehadiran kita. Salam sehat. Dan saya Wayan Supatno, Pak Tani di Pangkalan Bun Kalpeng. Saya Wayan Supatno, Pak Tani. Posisi lagi di SPBU mini saya, ya, untuk menekan biaya produksi integrasi, ya, untuk menekan solar, yang pakai jual solar industri non subsidi. Kita subsidi nggak, Nun? Nggak subsidi kan? Harga kamu jual berapa? 19.000, Pak. Nah, kami menjual 19.000 ini pelanggannya. Nah, untuk ekskavator, ya. Ya. Buat berapa liter sekarang? 1.400 liter. Berapa hari sekali? 2 kali, Pak. Nah, 2 hari sekali 1.400 liter. Keren ya, untuk ekskavator dan mobil. Ini juga begitu. Kosong, bertetap. Oke, lanjut ya. Jadi pelanggan setia. Non subsidi. Ya, mari kita mandirikan bangsa dengan kemandirian diri kita sendiri terlebih dulu. Salam sehat, bermanfaat, dan saya Wayan Supatno, Pak Tani di SPBU Mini Ecek. Selamat malam kaula muda. Malam ini saya Wayan Supatno, Pak Tani. Kebetulan posisi lagi di Kota Bangkok, Thailand. Nah, negara Thailand. Kembali berbagi topiknya satu sudut pandang tentang negara Thailand. Kami sekeluarga sengaja datang ke Thailand untuk mengantar anak-anak
studi banding. Intinya dalam niat hati saya menunjukkan kepada anak-anak saya bahwa profesi menjadi seorang petani, peternak tidak kalah terhormat dan membanggakan, makmur adanya, asalkan mau inovatif atau adaptif dengan inovasi pada kesempatan pertama. Nah, ini ibu kota negara, kota Bangkok, ya. Negara Thailand. Kenapa begitu disegani di dunia? Karena hasil-hasil pertaniannya, karena terpimpin oleh raja, ya. Sang raja dapat tempat yang sangat dibanggakan oleh segenap masyarakat pertanian. Raja mentitahkan agar seluruh peneliti mendukung apa saja yang dibutuhkan oleh petani, baik itu pupuk, benih, supaya menjadi produsen pangan terdepan. Sehingga tidak heran jika banyak produk pertanian di Thailand menjadi pemimpin pasar tingkat global. Contoh konkretnya kita tahu semua, ya, ada jeruk siam, ayam Bangkok, durian Bangkok atau Bontong, ya. Dan sekarang Thailand menjadi eksportir gula terbesar kedua di dunia. Satu lagi, berasnya juga begitu. Tidak hanya beras saja, tapi dinolkan limbah, ya. Beras penghasil vitamin B kompleks dari kulit arinya, silika dari sekamnya, dan seterusnya, sehingga kompetitif. Saya kira itu semoga bermanfaat. Mari kita pastikan kita inovatif. Salam sehat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat siang para kaum muda, adik-adikku, anak-anakku semuanya di seluruh Indonesia. Siang ini saya Wayan Supatno, Pak Tani, lagi mengantar anak-anak studi banding mencari ilmu, teknologi, inovasi terkini tentang agro inovatif di Thailand. Nih, kelapa Ganja Pandanwangi, pemimpin pasar global. Tuh, sedikit juga di bawah sana. Tuh. Wow, semua intensif itu kelapanya. Menyenangkan sekali, luar biasa. Memang di sini petani dapat perhatian khusus, begitu terhormatnya untuk menjadi petani di Thailand. Pajak ekspornya diminimalkan, ya. Para penelitinya mensupport. Mari kita membangun diri untuk makin inovatif. Salam sehat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani. Hari ini lagi di Thailand, studi banding antara anak-anak untuk cari ilmu di lapangan tuh. Kelapa Ganja Pandanwangi. Wah, ini yang menguasai pasar global, jadi pemimpin pasar. Semua memang inovatif. Wow, keren, ya. Dan pada pratanam infrastrukturnya disiapkan beneran. Nih, kebutuhan air diperhatikan. Tuh. Oh, keren sekali, ya. Kita bisa, ya, sangat bisa. Selamat siang adik-adik kaula muda. Saya Wayan Supatno, Pak Tani, lagi di Thailand, studi banding antara anak-anak saya. Tuh, kelapa Ganja Pandanwangi. Wah, keren. Sana jeruk California, keren. Jadi polanya begini sehingga tidak dehidrasi. Mantap sekali, ya. Bibitnya ada di Rani, bisa di Cibubur banyak. Terima kasih. Mari kita pastikan makin kreatif, inovatif agar kompetitif. Salam sehat dari saya, Wayan Supatno,
Pak Tani. Jos. Sore sahabat tani ini, kelapa muda multi ekspor. Sore adik-adik kaula muda sahabat tani ini ke pabrik kelapa muda diproses. Luar biasa. Wow, keren. Ya. Saya Wayan Supatno bersama anak-anak. Terima kasih. Selamat pagi, saya Wayan Supatno, Pak Tani. Pagi ini kembali berbagi topiknya pekerjaan yang paling dibenci oleh perbankan. Sejak tahun 1995 hingga 2007, saya sungguh dipercaya oleh pihak Primkopat dan perbankan, sehingga dana jumlah besar dipercayakan ke saya untuk mengembangkan usaha. Karena punya pengalaman panjang 12 tahun berturut-turut dapat fasilitas perbankan, lalu oleh Entrepreneur University saya dipercaya untuk menjadi mentor. Diminta jadi mentor di bidang giat mengawali usaha, giat sukses mendapatkan fasilitas perbankan, dan terakhir tentang leadership di lapangan. Agar mumpuni sebagai seorang mentor, lalu saya melakukan proses intelijen ke perbankan. Saya tanya ke beberapa pejabat perbankan, apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh perbankan. Ternyata cuma satu saja, yaitu mencari mitra usaha yang bisa dipercaya. Dan kontrolnya 5C atau K, yaitu karakter, kapasitas, kapital, kolateral, dan kondisi. Harus lulus 5-5-nya. Berikutnya yang paling dibenci oleh perbankan adalah menghadapi kredit macet. Apapun sebab dan alasannya, pihak bank paling benci dengan pekerjaan itu. Sehingga jika saat ini mengarah jumlah massal jutaan petani sawit dan pengusaha PKS akan menghadapi kredit macet, tentu perbankan akan pusing. Karena perbankan harus amanah dengan titipan dana dari masyarakat, dan perbankan harus menjaga nama baik di mata Bank Indonesia. Dan terakhir, bank harus dapat laba walaupun 4% per tahun. Apapun banknya, bank umum maupun syariah, sama. Jaga kehati-hatian dan menghindari kemacetan. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Dan saya Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat sore, saya Wayan Supatno, Pak Tani, anggota Dewan Pakar Sawit Apkasindo. Sore ini kembali berbagi karena 2 hari ini berturut-turut saya diteleponi oleh pejabat negara menanyakan HPP real sawit di petani dan perusahaan besar. HPP adalah harga pokok produksi atau indeks nilai hasil bagi antara biaya produksi dengan volume produksi. Idealnya semakin rendah HPP-nya semakin baik. Caranya biaya serendah mungkin tapi menghasilkan sebanyak mungkin, sehingga biaya dibagi hasil ketemu HPP rendah. Akhirnya berdampak pada laba yang tambah dan kompetitif. Bagaimana konkret di lapangannya? HPP sawit petani kurang lebih 1.800 per kilogram TPS asalnya, karena membutuhkan NPK kimia 1 ton. Ya, yang 1 kilo kurang lebih 16.000. Karena harga NPK kimia tidak lagi 450.000 per sak 50 kg, tetapi sudah 800.000 per sak 50 kg atau 16.000 per kilogram atau 16 juta per ton. Karena petani masih banyak yang memakai benih ilegal, non riset puslit hanya menghasilkan 16 ton TPS per hektar per tahun, sehingga indeks untuk NPK saja sudah 1.000 per kilogram TPS.
Ongkos manen muat di atas truk dan ongkos kirim kurang lebih 450 per kilogram TBS. Pruning pelepah tual, piringan, rawat jalan, dolomit, herbisida kurang lebih Rp450 per kilogram TBS, sehingga HPP di petani Rp1.800 per kilogram TBS. Bagaimana di perusahaan besar swasta? Kurang lebih untuk NPK kimia hanya 12 juta per hektar per tahun karena langsung impor atau kontrak pabrik pupuk. Menghasilkan 24 ton sehingga indeksnya Rp500 per kilogram TBS. Nah, muat ongkos kirim ke pabrik kurang lebih hanya Rp400 karena dekat. Begitu juga merawat, pruning, herbisida dan sebagainya hanya Rp400. Sehingga HPP di perusahaan besar hanya 1.300 per kilogram TBS. Jauh sekali. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat siang, saya Wayan Supatno, Pak Tani, sekaligus anggota Dewan Pakar Sawit Adkasindo. Beberapa hari ini sering sekali saya dapat telepon dari insan pers. Para wartawan menanyakan bagaimana perkembangan harga sawit di petani realnya sejak pajak ekspor dihapus. Saya jawab, karena saya tahu persis di lapangan dan saya seorang petani. Sesungguhnya, sejujurnya, sebenarnya yang dihapus bukan pajak ekspor atau biaya keluar, tetapi pungutan ekspor yang biasa dilakukan oleh BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, sebanyak $200 per ton. Pajak ekspor atau biaya keluar $288 per ton masih berlaku, masih dibebankan ke petani. Flash out $100 per ton juga masih berlaku. DMO, DPO juga masih berlaku. Sehingga saat ini stok CPO kita menumpuk 6,1 juta ton. Harga real di lapangan berkisar antara 900 sampai 1.400 per kilogram TBS, atau rata-ratanya 1.100 per kilogram TBS DPKS. 1.100 per kilogram TBS kalau rendemennya dianggap 20% tingginya, ya, setara dengan harga CPO 5.500 per kilogram. Lalu oleh pabrik minyak goreng, CPO yang 5.500 tersebut dijadikan minyak goreng kemasan premium, dijual minimum 20.000 per liter. Tentu untungnya minimum 10.000 per liter, padahal kebutuhan nasional minimum 0,5 juta ton per bulan. Ini sungguh tidak logis, petani merugi ya 600.000 per ton, pabrik minyak goreng laba 10 juta per ton. Negara, pemerintah punya tanggung jawab untuk berbuat bijak, adil, beradab untuk segenap masyarakat Indonesia. Saya petani, saya tahu rasanya. Mereka punya tanggung jawab moral untuk menyelamatkan keluarganya. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari saya. Selamat pagi kaula muda, pemilik masa depan bangsa Indonesia yang hebat ini. Saya Wayan Supatno, Pak Tani, pagi ini kembali berbagi. Topiknya manajemen PPIC. PPIC adalah Production Planning and Inventory Control, yang maksud tujuannya adalah sebuah manajemen divisi tersendiri untuk mengontrol perencanaan produksi dan inventarisasi terkait terikat terhadap industri tersebut.
karena sangat penting dan strategis perannya, biasanya dijabat oleh sosok yang berkarakter baik dan berkapasitas mumpuni sehingga terpercaya. Ya. Ketika manajemen PPIC berjalan dengan baik, maka banyak orang bersyukur, berterima kasih dengan penuh doa. Ketika gagal, sebaliknya akan menjadi sumber masalah. Contoh sederhananya, ketika sukses, maka vendor, supplier, plasma akan bersyukur, berterima kasih. Tapi jika gagal manajemen PPIC, maka sebaliknya. Justru kekayaan alam menjadi sumber malapetaka, berkah berubah menjadi masalah yang melelahkan, jeritan, tangisan yang di batin terasa tidak enak. Begitu juga di pasar, pengguna produk industri tersebut ketika tidak puas maka akan mengecam karena akan merugikan jumlah besar. Manajemen PPIC ini sangat penting, ya, harus peka, punya rasa kemanusiaan yang tinggi terhadap para suppliernya, para vendornya, para plasmanya, misal di sawit, para petaninya, para pemilik PKS-nya, juga di pasar, para importer di luar negeri, industriawan di luar negeri juga harus dijaga perasaannya. Hidup hanya mampir minum ribuan tahun sebelum kita lahir dan ribuan tahun pula setelah kita mati. Hidup kita hanya puluhan tahun, hendaknya diisi dengan baik-baik saja untuk bekal hidup kekal bersama Sang Pencipta Maha Suci. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat pagi kaula muda. Saya Wayan Supatno, Pak Tani. Pagi ini masih di Bangkok, sudah bangun pagi. Kembali berbagi dulu untuk kaula muda, pemilik masa depan Indonesia yang hebat. Beberapa hari saya di Bangkok dapat hipotesa sementara. Kenapa Thailand selama ini dapat predikat sebagai lumbung pangan dunia? Kita tahu banyak produk-produk pertanian, beras, gula, kelapa muda pandan wangi, dan lain sebagainya tersebar di seluruh belahan dunia di atas bumi ini dari Thailand. Saya amati memang di sini semua terlibat, berpihak kepada petani, ya. Semua dibangun spirit berinovasi produktif, bukan konsumtif. Contoh konkret, kemarin saya mengajak Nyonya atau ngantar Nyonya dan anak mengunjungi salah satu galeri logam mulia, Mas Berlian. Galeri tersebut terbesar di Asia. Pengunjungnya berjubel dari berbagai negara. Luar biasa banyaknya. Yang saya herankan, di sana banyak TV yang dipertontonkan, dipamerkan adalah video rekaman kreativitas inovatif masyarakat pedesaan. Luar biasa. Jadi bukan logam mulia Mas Berlian yang dipamerkan, tetapi justru karya para petani-petaninya. Sehingga masyarakat dunia melihat karya nyata para petaninya inovatif, berpartisipasi aktif. Kedua, di hotel berbintang 5, welcome drink. Ini air kelapa muda dikemas dengan api, ini juga begitu. Terakhir, pajak ekspor diminimalkan agar kompetitif di pasar global, petaninya sejahtera, kuotanya ekspor besar, dan divisinya besar,
sehingga pendapatan per kapitanya tinggi hingga 2 kali lipatnya Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari Bangkok dengan Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat pagi kaula muda. Saya Wayan Supatno, Pak Tani, kembali berbagi lagi. Posisi saya saat ini lagi di Thailand. Ya, hingga seminggu ke depan bersama keluarga mengantar anak-anak saya untuk studi banding tentang agribisnis inovatif supaya mereka pada merasakan situasi sesungguhnya di lapangan. Karena pengalaman di lapangan terekam dalam memori bermanfaat jangka panjang. Ketika saya kemarin mendarat di Bangkok, ditelepon sahabat mempertanyakan kapan mengurus usahanya, kok keluyuran terus katanya sambil kelakar. Minggu lalu di Jogja, 2 minggu sebelumnya di Jakarta, 3 minggu yang lalu di IPB Bogor. Ya. Lalu saya jelaskan bahwa sejak tahun 1995 saya mengawali bisnis. Waktu itu saya menjadi perwira militer sebagai guru pelatih militer. Saya sadar di sana sangat disiplin. Tapi saya punya prinsip, saya harus punya usaha tanpa saya sentuh sekalipun, harus produktif, konsisten, kontinu, jangka panjang, halal dan bermanfaat bagi orang lain. Ya, leadership saya kedepankan, ide, gagasan bisnis, dan kontrol cash flow tugas saya. Sisanya dikerjakan oleh yang lain. Lalu bagaimana saat ini saya mengelola usaha? Walaupun tidak banyak, tapi kececer di mana ada beberapa tempat. Ya, di Kaltim ada durian, di Kalteng ada sawi dan sapi ratusan hektar dan ratusan ekor. Belum pernah ada maling. Tanpa satpam, 0 satpam. Karena saya menerapkan strategi pintar TNI. Ya, berusaha baik-baik kepada rakyat agar rakyat baik-baik sama kita. Terus selalu saya menekankan kepada tim, ke anak-anak pengelola, karena saya jarang ke Kaltim 3 bulan sekali, ke Kalteng sebulan sekali, ke pabrik pupuk belum tentu 3 bulan sekali, ke kantornya Reni belum tentu 2 bulan sekali. Jaga merek peroranganmu, ya, supaya tetap menjadi manusia terpercaya. Terus ngembang, jangan sampai memberikan tugas ke saya. Itu saja. Salam sehat. Dan saya, Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat sore. Saya Wayan Supatno, Pak Tani. Sore ini kembali berbagi, topiknya cinta buta. Cinta buta arti leksikal dan gramatikalnya sulit. Tetapi kalau diberikan ilustrasi ciri-cirinya akan mudah dipahami. Ciri-cirinya cinta buta, si hitam pun terlihat manis karena cinta buta. Si kurus pun terlihat ramping karena cinta buta. Si gendut terlihat ideal karena cinta buta. Mohon maaf, bahkan kentut sekalipun terasa aroma parfum yang wangi. Bahkan diinjak kaki pun mengucapkan terima kasih dan sungkem. Itulah cinta buta. Tapi sebaiknya kita sebagai insan bercintalah pakai logika. Ya, sekali lagi kita sebagai insan sebaiknya bercinta pakai logika. Apa kaitannya? Hari ini saya sore ini dapat berita harga CPO di KPBN Pelabuhan 9.500. Padahal harga TBS di PKS di petani ringnya antara 900 sampai 1.400 per kilogram TBS. Rata-ratanya 1.100. Petani masih merugi 700 rupiah per kilogram atau 700.000 per ton.
dijual ke PKS 1.100, oleh PKS diproses jadi CPO setara dengan 5.500 per kilogram atau 5,5 juta per ton. Lalu oleh PKS rata-rata yang per hari 200 ton dapatnya dijual ke pelabuhan. Lakunya 9.500 per kilogram, untungnya 4 juta per ton. Praktis satu PKS per hari labanya 800 juta. Jika itu tidak punya pabrik minyak goreng, ya. Kalau punya pabrik minyak goreng, jadikan minyak goreng laku 23.000, kemasan premium labanya 15.000 per liter. Kalikan aja. Begitu juga yang tidak punya pabrik minyak goreng, labanya jelas. Tadi saya sebutkan 800 juta per PKS per hari. Ini semua tidak adil. Karena apa? Karena kebijakan. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat siang, kaula muda. Saya Wayan Supatno, Pak Tani. Ini perjalanan menuju ke kebun jeruk cokun, madu, dan durian, ya. Agar kita selalu bisa bahagia, menyenangkan, dan tidak terbebani dengan profesi kita sebagai petani, peternak. Solusinya kita harus mencintai profesi itu sendiri. Kedua, perjalanan dianggap sebuah misi rekreasi, ya. Bukan semata-mata misi bisnis, ya. Terpenting harus punya niat untuk berusaha memberi manfaat bagi orang lain. Saya kira itu. Salam sehat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani, di Pangkalan Bun, Kalteng. Saya Wayan Supatno lagi di kandang sapi nih. Gendut-gendut semua sapinya. Wow, jos, keren. Betina semua. Tuh, itu sapi Bali 68 ekor, bunting semua, mau dipindah ke sawitan. Keren. Pakarnya limbah aja. Nah, itu rumput Pak Cong dan Gamak Umami, hasil riset dari UGM Yogyakarta. Wah, keren. Tuh, wah, senang sekali sapinya. Nah, keren. Bis. Nah, ini lagi ada tamu nih, para jenderal sama tentara. Keren. Jadi petani ya Pak ya? Nah, jadi peternak juga tuh para jenderal tuh. Keren, mantap. Nah, memberi keteladanan di tengah masyarakat. Gemuk-gemuk semua. Kamu bisa res, jadi petani res. Nah, harus bisa res ya, kamu jadi tentara nih. Bisa jadi petani res? Siap, bisa. Harus bisa ya? Ya, terima kasih. Siap. Saya Wayan Supatno, Pak Tani. Posisi lagi di SPBU mini saya, ya, untuk menekan biaya produksi integrasi, ya, untuk menekan solar, yang pakai jual solar industri non subsidi. Kita subsidi nggak Nun? Nggak subsidi kan? Iya, enggak Pak. Harga kamu jual berapa? 19.000 Pak. Nah, kami menjual 19.000 ini pelanggannya. Nah, untuk ekskavator, ya. Iya. Buat berapa liter sekarang? 1.400. 1.400 liter. Berapa hari sekali? 2 kali Pak. Nah, 2 hari sekali 1.400 liter. Keren ya, untuk ekskavator dan mobil. Ini juga begitu. Kosong, bertetap. Oke, lanjut ya. Jadi pelanggan setia. Non subsidi
Ya, mari kita mandirikan bangsa dengan kemandirian diri kita sendiri terlebih dulu. Salam sehat, bermanfaat, dan saya Wayan Supatno, Pak Tani di SPBU Mini Ece-Ece. Selamat pagi kaula muda, saya Wayan Supatno, Pak Tani. Posisi saya lagi di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sebelum ke kebun dan kandang sapi, kembali berbagi dulu topiknya. Langkah-langkah menjadi pengusaha. Tahun 2022 ini jumlah pengusaha pemula atau startup Indonesia terbanyak, ranking kelima dari seluruh negara di atas bumi ini, mengalahkan Jerman, Prancis, dan Australia. Tapi sayangnya startup kita 99% gagal. Apakah menjadi pengusaha itu sulit? Iya. Jika jadi pengusaha itu mudah, maka mereka tidak gagal. Maka banyak guru, dosen, ekonomi, bisnis, kewirausahaan pada jadi konglomerat. Faktanya, sekalipun seorang dosen, master sekalipun di bidang bisnis, tidak juga menjadi seorang pengusaha sukses hingga konglomerat. Karena begitu sulitnya, tapi bisa. Ya. Andaikan jadi pengusaha itu mudah, maka jumlah pengusaha di Indonesia banyak. Tidak ada banyak pengangguran hingga jadi TKI. Tidak perlu impor pengusaha sebagai investor dari luar negeri sebagai PMA. Tapi bisa. Empirisnya bagaimana? Diskusi dengan hati, tanyakan niat kita mau menjadi seorang pengusaha di bidang apa. Contohnya pengusaha di bidang agro. Tetapkan itu niat. Selaraskan suara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan selalu konsisten untuk mewujudkan niat tersebut. Ibarat niat adalah tali tambat, tambatkan pada titik tertentu, genggam erat menuju ke sana, apapun halang rintangnya. Halang rintang utama biasanya dari dalam diri sendiri, yaitu belenggu diri, diantaranya merasa bukan keluarga pengusaha, tidak punya modal, tidak punya ilmu pengusaha. Itu semua hanya belenggu diri, buang jauh-jauh. Yang penting awali melangkah. Lalu kesulitan, akhirnya membekali diri, cari ilmu, buku teori, ya, inspirasi pihak lainnya sukses, ilmu hikmah dari langkah berlalu, gitu. Kekurangan modal, lalu membekali diri supaya dipercaya orang. Ya, itu saja. Lambat laun, kewalahan merekrut orang sekitar kita untuk mendukung sukses kita jadi pemikir dan pelaksana. Saya kira itu. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani di Pangkalan Bun, Kalteng. Pak Rujak, jenengan asli sini ya? Iya. Di kampus sendiri berarti? Iya, kampus sendiri. Keren. Jenengan juga? Sama di kampus sendiri? Sama. Keren. Ini adik kakak aja ini kok. Iya tahu saya, udah modelnya sama. Satu pabrik. Kalau yang sarjana ini berapa anggota sini? 32 Pak. 32. Asli sini berapa orang? 30 orang. Yang 2 dari luar, anggotamu dulu di perusahaan lama. Perusahaan lama. Di perusahaan lama kamu gaji berapa? Di atas 10 Pak. Di atas 10, ini kan sarjana. Makanya anaknya suruh jadi sarjana biar gajinya banyak. Nanti kan bos membiayai biar dia bisa jadi. Nah, gitulah ya. Yang penting kerja bagus-bagus saja. Ya. Salam untuk keluarga, jaga kesehatan. Ya, berangkat jam berapa tadi? Pulang jam 3 nih? Jam setengah 7. Setengah 7. Sudah di sini. Dapat 5 ton 4 orang? Alhamdulillah. Wah, sudah 175 satu hari ini. Enak kali di kampung sini. Ya. Salam untuk keluarga. Terima kasih dari saya, Wayan Supatno ya. Yuk. Ini tanaman 2013 ya, Wilar ya. Nah, ini sarjono sawit ini. Ini berarti umurnya 10 tahun ya. Ya. Ini lumayan. Keren, 90. Jos, ini baru di jemis herbisida. Nih, dulu jembatannya
mulai 2013 saya bangun jembatan ini. Barat-barat. Keren ya. Asaman, jos. Produktif. Nah, itu juga gitu dari kayu lin. Udah 9 tahun, 10 tahun. Nah, tuh. Awet. Ya. Mari kita bangun negeri dengan inovasi. Mas Heri, gimana kabarnya? Sehat? Ya, Pak. Alhamdulillah. Sampai asli sini ya? Ya. Udah berapa tahun ikut saya? Mulai buka pertama, Pak. 2013 ya? Sekarang udah, ya syukurlah. Sudah nggak jauh-jauh cari kerjaan ya, Mas. Seneng nggak di sini ada kebun sawit, Mas? Seneng lah. Seneng. Ya, alhamdulillah. Kerja dekat rumah kan. Kerja dekat rumah, tidak seperti dulu ya, Mas ya. Ya disyukuri aja, yang penting tolong dijaga bareng-bareng ya. Nah, kanan sawit, terus saya dulu bangun jalan ini biayanya banyak sekali. Ngeri. Tapi saya nikmati selama-lamanya. Itulah pentingnya infrastruktur. Tuh. Terus jos pokoknya nih. Dikenang seumur-umur oleh masyarakat sini. Berubah lahan tidur jadi tempat menampung masyarakat yang menganggur. Salam sehat, salam inovasi, memberi manfaat bagi masyarakat. Dari saya Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat sore, kaula muda, adik-adikku, anak-anakku, semua yang saya cintai. Saya Wayan Supatno, Pak Tani, kembali berbagi. Topiknya, pentingnya pemasaran. Pemasaran ilmu baru, tapi menggaung karena begitu pentingnya peran dan manfaatnya. Banyak buku mengatakan bahwa sehebat apapun mutu sebuah produk tidak arti apa-apa jika tanpa pemasar atau pemasaran yang baik. Pemasaran adalah ujung tombak dari sebuah usaha. Lalu bagaimana pengalaman saya dulu? Saya sebelum masuk militer pernah kerja di perusahaan farmasi asing milik Inggris 2 tahun sebagai tim pemasaran. Setelah jadi militer, jadi guru pelatih militer di Dedekatpur yang nuansanya sama persis dengan ilmu-ilmu pemasaran. Ya. Saat ini saya juga punya usaha formulasi, produksi pupuk hayati bioestrim dan hormonal hormak. Juga butuh tim pemasar. Bagaimana cara saya nanti saya ceritakan. Kedua, bibit inovatif. Terus jadi distributor pupuk NPK dan distributor BBM atau SPBU. Semua ada ilmunya. Ya, kata kunci pemasar adalah manusia yang harus bisa dipercaya. Tidak boleh kita berbicara bohong. Contoh, formulasi sebuah produk kalau memang tidak ada unsur fosfatnya, jangan sekali-kali mengatakan ada unsur fosfat. Begitu kita mengecewakan, maka pudar kepercayaan kita pada masa depannya. Contoh konkret yang mudah dianalisa saat ini. Sawit sudah memakai benih yang super dari puslit. Buahnya lebat, mutunya bagus. Tidak ada gunanya kalau pabriknya tutup. CPO-nya berlimpah saat ini hingga 8,1 juta ton. Tidak ada gunanya kalau pembeli-pembeli di luar negeri sana sudah kecewa. Mari kita menjadi pemasar yang bisa dipercaya karena menyangkut nama baik. Begitu juga kita. Salam sehat. Dan saya Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat siang kaula muda.
Saya Wayan Supatno, Pak Tani, habis olahraga, kembali berbagi topiknya, jangan mengaku pengusaha. Saya ulangi, jangan mengaku pengusaha. Akhir-akhir ini ada beberapa negara mengalami krisis tenaga kerja. Di balik banyak negara mengalami kebanjiran pengangguran. Pertanyaannya, kenapa sebuah negara hingga terjadi krisis tenaga kerja, artinya kekurangan tenaga kerja, karena jumlah pencipta lapangan pekerjaan sudah banyak. Sudah melampaui di atas 5% normatifnya dari jumlah penduduknya. Otomatis kesulitan mencari tenaga kerja, lalu impor. Ya. Peran pengusaha selain menciptakan lapangan pekerjaan masih banyak, diantaranya membayar pajak jumlah besar rutin untuk mendukung jumlah APBN agar makin besar, sehingga pembangunan bangsa cepat dipacu. Kedua, cetak devisa untuk impor pangan yang tidak bisa diproduksi dalam negeri, dan impor sarana investasi teknologi tinggi untuk investasi produktif. Berikutnya, lokomotif perekonomian masyarakat dan bangsanya. Masih banyak lagi peran pengusaha. Lalu, bagaimana syarat jadi pengusaha? Harus melewati 5 pintu filter. Pertama, harus mengalami kesulitan mengawali, karena semua pengusaha selalu kesulitan mengawali karena harus membangun nyali untuk mengawali menjadi seorang pengusaha. Kedua, jangan mengaku pengusaha jika serba ada modal banyak, karena selalu pengusaha kekurangan modal untuk dinamisnya usaha. Ketiga, jangan mengaku pengusaha jika tidak pernah rugi, karena semua pengusaha selalu pernah rugi. Di balik rugi dapat ilmu, hati-hati estimasi arus kas pra investasi. Jangan mengaku pengusaha jika belum pernah ketipu, karena semua pengusaha pernah ketipu. Dapat ilmu, hati-hati supaya tidak sembrono. Kelima, jangan mengaku pengusaha jika tidak ingin berbagi, karena semua pengusaha ingin berbagi, karena berbagi itu nikmat. Salam sehat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat siang, kaula muda. Saya Wayan Supatno, Pak Tani. Siang ini olahraga, istirahat sebentar, kembali berbagi topiknya kesan pesan menjadi seorang pelaku usaha. Hampir 99% ketika saya ketemu anak muda, saya tanya, apa tidak kepingin jadi seorang pengusaha? Ingin sekali, Pak. Tapi saya tidak tahu caranya, tidak punya modalnya, tidak punya ilmunya, dan tidak punya semuanya, tidak punya. Memangnya jadi pengusaha itu harus serba ada. Kalau serba ada bukan pengusaha namanya. Ya, mohon maaf, itu staf karyawan. Pengusaha harus berangkat dari serba tidak ada. Akhirnya menjadi ada kecil dibesarkan, jadi besar. Nah, itu. Terus saya tanya di bayangan mereka, apa yang Anda bayangkan tentang seorang pengusaha? Katanya enak, padahal tidak. Contoh konkret. Tahun 2020, semua pengusaha pariwisata stres. Tahun 2002 ini, semua pengusaha sawit dan pabrik kelapa sawit stres berat. Karena banyak kredit macet akibat dari pelarangan ekspor atau ekspornya terhambat, banyak alang rintang karena banyaknya peraturan. Tapi secara kumulatif, bukan hanya enak jadi seorang pelaku usaha, tapi enak sekali. Setidaknya memberikan kesempatan masyarakat yang menganggur dapat pekerjaan. Bisa bayar pajak jumlah besar rutin, jangka panjang. Cetak devisa, lokomotif perekonomian di tengah masyarakat. Itu. Terus bagaimana caranya? Ikuti mentor. Untuk itu segera cari mentor. Dan di samping selalu membekali diri ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi,
loyal total kepada mentor. Jika nanti sudah jadi seorang pengusaha, jangan lupa replikasi diri. Kalau saya, tim pemikir sekitar saya atau karyawan saya wajib 5 tahun harus punya kebun. Pasti menghadapi kesulitan. Jika tidak punya, saya ancam untuk saya PHK. Lalu punya kebun, kesulitan modal, beli bibit tidak punya, saya bantu bibitnya. Begitu juga anak muda sekitar saya rangsang. Saya motivasi, saya beri ilmu supaya melakukan. Hanya itu saja, semoga bermanfaat. Salam sehat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat pagi kaula muda. Saya Wayan Supatno, Pak Tani, anggota Dewan Pakar Sawit Apkasindo, kembali berbagi topiknya sepintas tentang sawit di ruas hilir inovasi. Tanpa sadar kita setiap hari ya, total 24 jam ya, selalu membutuhkan produk turunan hilir inovasi dari sawit, mulai dari BBM, ya, pangan, kosmetik, ya, farmasi, semua dari sawit. Tapi kita sebagai masyarakat Indonesia ada juga yang tidak bersyukur jadi agen kampanye hitam yang digerakkan oleh lawannya sawit, yaitu negara penghasil kedelai dan bunga matahari. Padahal sebabnya perang dagang. Ya. Sawit mampu menghasilkan 8,5 ton per hektar, padahal bunga matahari dan kedelai hanya 1,5 ton per hektar, sehingga jauh lebih boros penggunaan pada bunga matahari dan kedelai. Itu sebabnya. Berikutnya perlu saya klarifikasi kenapa sebagian dimiliki oleh perusahaan asing, ya karena kita tidak mau melakukan. Tanpa sadar bahwa di dalam 16,38 juta hektar sawit kita ada milik petani 6,8 juta hektar, dimiliki oleh 2,6 juta kepala keluarga petani. Kenapa juga sawit sebagian dimiliki oleh kapitalis berkapital besar atau ekstrimnya oligarki, karena memang membutuhkan modal besar hingga triliunan. Kenapa mereka bisa luas? Ya karena melakukan pada langkah awal tambahnya saya skala middle. Ya, sekarang punya ratusan hektar karena awalnya dari 1 hektar 13 tahun yang lalu. Adanya ratusan langkah karena langkah pertama. Hal terpenting tatapan masa depan adik-adikku harus membangun diri menjadi pemain sawit di ruas hilir inovasi, karena di sanalah nilai tambah tertinggi supaya 70% sawit tidak kita ekspor, sehingga kita penentu harga sawit. Ya, sekali lagi mari kita bekali diri untuk makin inovatif, berjiwa pengusaha. Dari saya Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat pagi kaula muda, saya Wayan Supatno, Pak Tani. Habis olahraga kembali berbagi topiknya, diversifikasi produk usaha dan strategi penetrasi pasarnya. 2 malam yang lalu saya kedatangan 4 anak muda, semuanya pelaku usaha, memiliki karyawan, merekrut pengangguran di sekitarnya, dan pasti membayar pajak. Mereka pada bertanya pengalaman saya tentang diversifikasi produk usaha dan strategi penetrasi pasarnya. Lalu saya berkisah pengalaman saya, bahwa dulu sebelum 13 tahun yang lalu saya bangkrut 38 miliar, saya punya usaha rumah sakit. Karena ada peluang dan anggaran, saya membangun klinik dan apotek di beberapa titik yang memiliki potensi pasarnya bagus untuk diversifikasi menjemput bola di pasar. Ya. Tahun berikutnya berdirilah rumah sakit hebat dimiliki oleh pengusaha kelas kakap. Karena terancam, lalu saya melakukan diversifikasi usaha lagi, membangun properti, ya, perumahan dan ruko.
Ya, saya ulangi, diversifikasi terbangun ide gagasannya karena ada peluang dan ada ancaman. Lalu 10 tahun terakhir nih saya punya usaha formulasi industri produksi hormonal Hormak. Ya. Karena di pasar banyak permintaan pupuk hayati, lalu saya riset lagi membuat formulasi pupuk hayati yaitu Bi-Extreme. Karena ada peluang pasar dan anggaran. Begitu juga usaha kebun sawit. Ya. Kebun sawit karena saya hukum paritokan kebutuhan terbesar anggaran pada pupuk. Lalu saya melihara sapi di bawah kebun sawit untuk menekan harga pokok produksi. Ya. Lambat laun ngirim ke pabrik membutuhkan armada. Armada tambah dan tambah, akhirnya saya membuat jembatan timbang. Karena butuh BBM banyak, lalu saya membuat SPBU mini. Ya. Tambah alat berat lagi supaya perputarannya tinggi. Karena butuh pupuk NPK kimia sambil membantu masyarakat sekitar, saya jadi distributor NPK kimia. Semuanya terholistik untuk menekan harga pokok produksi agar makin kompetitif, HPP rendah, laba tambah. Sekali lagi, diversifikasi produk usaha dan strategi penetrasi pasar karena ada peluang dan ancaman. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat pagi, saya Wayan Supatno, Pak Tani, anggota Dewan Pakar Sawit Apkasindo. Dengan segala kerendahan hati, memohon kepada yang terhormat Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani untuk melakukan kaji ulang evaluasi terhadap peraturan pungutan pajak ekspor hari ini sebesar 688 US dollar per ton. Jika itu dirupiahkan setara dengan Rp2.064 per kilogram TBS yang berdampak serius mengurangi hak rezeki petani sehingga harga TBS di petani saat ini hanya Rp600 per kilogram. Habis untuk biaya memanen saja, karena biaya produksi di petani atau HPP sebesar Rp1.800 per kilogram. Sekali lagi, besarnya pajak pungutan ekspor Rp2.064 per kilogram TBS berdampak mereduksi menggerus hak petani sehingga harga TBS di petani saat ini tinggal Rp600. Kondisi ini sungguh keterlaluan, melanggar asas kemanusiaan, mengancam 17 juta kepala keluarga, baik petani dan pekerja industri sawit akan bangkrut massal dan putus sekolah jutaan anak-anaknya. Itu ancaman serius masa depan bangsa kita. Saya kira itu kurang lebihnya, saya mohon maaf jika ada kurang berkenan. Salam sehat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat sore sahabat petani, utamanya kaula muda, petani inovatif. Sore ini saya Wayan Supatno, Pak Tani, kembali berbagi topiknya
solusi konkret saat terhimpit. Hari ini perubahan iklim global yang ekstrim. Dampak pandemi COVID-19 belum usai, ditambah perang Rusia-Ukraina. Bonus masalah lagi, hampir semua negara penghasil pangan dan sarana produksi pangan menahan diri untuk tidak diekspor. Kalaupun diekspor, pajak pungutan ekspornya dinaikkan tajam. Otomatis negara pengimpor pangan dan sarana produksi pangan kelabakan karena harga pangan naik, inflasi naik, jadi pemicu resesi. Contoh konkretnya, Indonesia menahan diri tidak ekspor minyak mentah sawit. Kalaupun ekspor, pajak ekspornya tinggi. Otomatis negara pengimpor kesulitan minyak goreng, akhirnya minyak goreng mahal, pangan mahal, pemicu inflasi tinggi, jadi sebab resesi. Begitu juga sebaliknya, Rusia, Yordania, Ukraina, penghasil gandum dan tambang bahan baku pupuk kalium fosfat. Pajak ekspornya tinggi, ongkos logistiknya tinggi, otomatis pupuk pestisida untuk Indonesia mahal berlipat. Dampaknya biaya produksi pangan mahal. Tetapi pangan harus tetap rendah supaya inflasi tidak tinggi, akhirnya angka kemiskinan bertambah. Solusinya apa? Biaya produksi harus tetap rendah. Caranya integrasi ternak dan kebun limbah, jadikan sumber berkah, ya, menekan biaya produksi, dan benihnya harus inovatif supaya produktivitas tinggi, biaya rendah, produktivitas tinggi, otomatis HPP rendah, labanya tambah. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat pagi, saya Wayan Supatno, Pak Tani. Dengan ini menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada yang terhormat segenap masyarakat sawit Indonesia, 17 juta kepala keluarga, baik petani maupun pekerja industri sawit, untuk melakukan evaluasi atau kaji ulang pilihan parpolnya, terutama pada pemilu 2024 nanti. Saya ulangi, saya sangat berharap agar kita solid, kompak melakukan kaji ulang pilihan parpol saat pemilu 2024 nanti. Pertimbangannya, 1. Indonesia telah merdeka dan berdaulat atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang tertuang di dalam pembukaan UUD 45, bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Tapi faktanya hari ini, petani sawit dibebani pungutan pajak ekspor sebesar Rp2.064 per kilogram TBS, sehingga sawit yang berkarakter ekspor tersebut lamban untuk ekspor, sehingga CPO mengendap 6,3 juta ton di seluruh Indonesia, lalu PKS tutup dan sawit petani busuk di pohon. Yang kedua, harga eceran tertinggi minyak goreng 14.000 sesungguhnya sangat tidak logis. Itu sama artinya memaksa agar harga TBS maksimum 1.000 di PKS. Padahal
Biaya produksi 1.800 sehingga petani merugi. Faktanya di lapangan hanya 600 per kilogram TBS. Ketiga, pembiaran ekspor TBS ke Malaysia memalukan. Pertanda pemerintah tak mampu mengelola sawit Indonesia. Negara lain sudah ekspor hasil inovasi turunan sawit nilai ekonomi tinggi, tapi kita turun dari CPO menjadi TBS. Semoga jadi perhatian. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat siang kaula muda. Saya Wayan Supatno, Pak Tani. Habis olahraga kembali berbagi dulu. Topiknya cara praktis melatih intuisi atau naluri bisnis. Beda konkret antara profesi pengusaha dibandingkan yang lainnya terletak pada kemampuan untuk melahirkan sebuah intuisi atau kepekaan naluri bisnisnya. Karena disitulah cikal bakalnya ide gagasan bisnis akan dikembangkan. Setelah intuisi tercetus, baru diperkuat oleh analisa daya nalar analisis bisnis. Apakah intuisi merupakan bagian dari bakat bawaan genetika kelahiran? Tidak selamanya benar, karena bisa dipelajari dan dilatih sehingga menjadi mampu dan refleks. Contoh konkretnya pengalaman saya untuk melatih intuisi agar pada setiap situasi, dimanapun juga, kapanpun juga, lahir intuisi, naluri bisnis, peluang bisnis pada setiap potensi. Caranya, memberdayakan panca indera kita, bahkan indera keenam. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, langsung dikaitkan peluang bisnis apa yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar, tapi kita menambah laba untuk diri kita dan orang lain. Barulah dikaji oleh tim pemikir kita dengan daya nalar analisis, contohnya estimasi arus kas, kajian agroklimat komoditas, manajemen risiko, leadership dalam pengelolaan, aplikasi kecerdasan lapangan inovatif, dan seterusnya. Itulah cara konkret untuk melatih intuisi. Harus memberdayakan secara optimal panca indera kita, bahkan indera keenam pada situasi apapun juga, dimanapun juga, sehingga kehadiran kita nyata memberi manfaat bagi orang lain.